Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Kembali berjumpa di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah 1 minggu kita memasuki tahun 2024. Bagaimana perjalanan Anda di dalam 1 minggu ini? Bagaimana dengan liburan Anda bersama keluarga? Acara Anda bersama dengan keluarga? Bagaimana juga dengan kesibukan Anda di tempat kerja? Saya berharap semua berjalan dengan baik dan kita semua tetap memiliki semangat. Namun tidak bisa dihindari, mungkin juga ada hal-hal yang tidak seperti kita inginkan. Ada hal-hal yang terjadi di luar perhitungan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga perjalanan 1 minggu ini membuat Anda cukup kecewa, sedih, marah, dan mungkin perlu untuk menyusun atau menata kembali agenda-agenda yang ada. Setiap kita menginginkan perjalanan hidup kita menjadi baik-baik saja, meskipun kita juga menyadari bahwa tidak semua hal akan menjadi baik dan tetap baik-baik saja. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita dan itu di luar perkiraan kita. Disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan agar tetap bisa bersikap tenang di dalam menghadapi situasi yang tidak pernah kita harapkan. Saya akan memberikan sebuah contoh dan mungkin sudah pernah saya sampaikan, yaitu bagaimana kita dapat tetap bersikap tenang dan tetap bersabar meskipun tingkat kesabaran sudah ada di ubun-ubun kepala di dalam menyikapi sebuah peristiwa yang terjadi kepada kita. Saya ibaratkan ketika kita sedang membawa secangkir kopi, namun tiba-tiba ada seseorang yang menabrak kita atau tangan kita yang membuat kopi ini menjadi tumpah. Kira-kira reaksi Anda bagaimana? Setiap kita pasti memiliki reaksi yang berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang kesal, atau marah, atau mungkin sedikit emosi. Apapun yang ada di dalam cangkir yang sedang kita bawa ini, entahkah isinya kopi, atau teh, atau air jahe, itulah yang akan tumpah ke lantai. Nah, disinilah yang saya ingin menjelaskan kepada kita semua. Sekali lagi, apa yang ada di dalam cangkir kita, itulah yang akan tumpah keluar ketika ada benturan. Reaksi kita di dalam menghadapi sebuah peristiwa, khususnya masalah yang sedang terjadi, dan hal itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang ada di dalam benak hati kita, pikiran kita, itulah yang akan keluar. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, keegoisan, kebencian, kesombongan, keangkuhan, dan hal-hal buruk lainnya, maka perbendaharaan itulah yang akan keluar. Namun jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka hal inilah yang akan keluar dari dalam diri kita. Dengan kata lain, apapun bisa terjadi atas hidup kita, namun reaksi kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Sekalipun banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, namun kita harus tetap dapat menyatakan kasih Tuhan yang terwujud di dalam sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Respon kita terhadap sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah salah satu ukuran kedalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kedekatan relasi kita dengan Tuhan akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Godaan dan
pencobaan akan datang silih berganti, dan disinilah letak ujian terhadap iman kita. Apakah kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan, atau kita bereaksi membalas kejahatan dengan kejahatan? Isi cangkir hati dan pikiran kita, itulah yang akan mengalir keluar. Jika kasih dan kebaikan Tuhan mengisi cangkir hati kita, maka kita akan mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari mengawali tahun 2024 ini, kita melangkah dengan memiliki hati yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, sehingga mengalir dari dalam diri kita, hidup kita adalah kasih Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh untuk berdoa. Tuhan, sesungguhnya isi cangkir hati kamilah harus dipenuhi dengan kebaikan dan kasih-Mu, sehingga tatkala terjadi sesuatu di dalam kehidupan kami, itulah yang akan mengalir. Ya Tuhan, seringkali hati dan pikiran kami terisi dengan keegoisan, kemarahan dari diri kami, yang seringkali malah membuat persoalan semakin mencuat ketika kami bereaksi dengan hal-hal yang buruk. Ketika sesuatu yang jahat menimpa kami, lebih mudah bagi kami ya Tuhan untuk membalas kejahatan. Namun hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berada di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih, tolonglah kami untuk melewati hari-hari di tahun ini dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita belajar mengisi cangkir hati dan pikiran kita dengan kasih sayang dan kebaikan Tuhan, sehingga kita siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.